Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Irasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang SFTP server dan SSH for remote administration. Pertama, masuk pada Ubuntu, lalu kita setting terlebih dahulu network Ubuntu. Kita ubah network semula NAT menjadi Terbright yang digunakan untuk mengubah jaringan default Ubuntu menjadi jaringan yang terhubung langsung dengan jaringan Windows, yang nantinya jaringan Windows akan menghasilkan IP yang digunakan untuk IP Ubuntu server. Kemudian kita oke, lalu kita start untuk memulai booting Ubuntu. Setelah masuk Ubuntu, kemudian masuk ke terminal, lalu masuk ke user root dengan perintah sudo su. Kemudian masukkan password. Setelah itu, ketik cd untuk keluar dari semua direktori. Sebelum menginstal paket VSFTPD dan SSH, kita update dulu sistem Ubuntu dengan perintah sudo apt minget update. Setelah itu, tunggu proses update selesai. Setelah proses update selesai, kita install paket VSFTPD yang digunakan untuk file transfer dan sharing center dengan perintah sudo apt install VSFTPD. Kemudian tunggu proses install selesai. Selanjutnya kita cek apakah VSFTPD sudah aktif atau belum dengan perintah sudo service VSFTPD status. Jika sudah aktif, maka FTP server bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adining Trikarunia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang SFTP server and SSH for remote administration. Selanjutnya kita install UFW yang digunakan sebagai firewall. UFW juga digunakan untuk konfigurasi dan mengelola firewall. Perintah untuk install UFW yaitu sudo apt install UFW. Pada Ubuntu versi 20.4.2, paket UFW telah terinstall secara otomatis. Setelah menginstal UFW, kita akan mengaktifkan dan mengizinkan beberapa port yang nantinya akan digunakan untuk FTP sebagai jalan transfer file. Yang pertama, kita aktifkan dan izinkan port 21 dan 22 sebagai jalan FTP untuk transfer file dengan perintah sudo ufw allow 20/tcp dan sudo ufw allow 21/tcp. Yang kedua, kita aktifkan port 40.000.2 50.000 untuk kisaran port pasif yang akan kita atur dalam file konfigurasi. Dan yang ketiga, kita aktifkan dan izinkan port 990 untuk TLS dengan perintah sudo ufw allow 990. Kemudian kita aktifkan UFW dengan perintah sudo ufw enable. Selanjutnya kita install SSH yang digunakan untuk meremote server pusat dan mengirimkan hasil ke server klien. Install SSH dengan perintah sudo apt install SSH. Setelah itu, tekan untuk melanjutkan instalasi, tunggu hingga proses instalasi selesai. Kemudian kita aktifkan port SSH untuk mengizinkan layanan SSH dengan perintah sudo ufw allow open SSH. Lalu kita aktifkan kembali UFW dengan perintah sudo ufw enable. Selanjutnya kita cek status UFW yang di dalamnya terdapat keterangan tampilan port yang telah diaktifkan dengan perintah sudo ufw status. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman Safitra.
Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang SFTP server dan SSH for remote administration. Selanjutnya, kita buat user baru untuk user FTP dengan perintah sudo add user FTP user enter. Setelah itu, buat password baru, lalu isikan nama lengkap Anda. Jika Anda ingin menambahkan data room number, work phone, dan other atau lainnya, bisa Anda isi langsung. Tetapi di sini kami hanya mengisi full name. Kemudian ketik Y untuk menyetujui informasi yang telah diisi. Lalu kita buat direktori baru dalam direktori home. Untuk FTP user dengan perintah sudo mkdir/home/ftp user/ftp. Kemudian kita cek masuk ke direktori home dengan perintah cd/home, lalu ls enter untuk melihat isi direktori. Setelah itu, keluar dari semua direktori dengan perintah cd, lalu ketikkan perintah sudo chon min nobody -2 no group /home/ftp user/ftp, kemudian enter. Perintah tersebut digunakan untuk menetapkan kepemilikan pada direktori home/ftp user/ftp. Lalu kita ketikkan perintah sudo chmod -w/home/ftp user/ftp. Perintah tersebut digunakan untuk menghapus izin menulis pada direktori home/ftp user/ftp. Lalu kita buat direktori baru pada direktori /home/ftp user/ftp. Kita tambahkan direktori file dengan perintah sudo mkdir/home/ftp user/ftp/file. Kemudian kita cek dengan masuk pada direktori home dengan perintah cd/home/ftp user/ftp, kemudian ls enter. Setelah itu, kita keluar dari semua direktori dengan perintah cd. Lalu ketikkan sudo chown atau chon ftp user -2 ftp user/home/ftp user/ftp/file yang berfungsi untuk memberikan kepemilikan pada direktori /home/ftp user/ftp/file. Lalu kita setting SSH dengan masuk pada direktori etc dengan perintah cd/etc, kemudian ls untuk melihat isi direktori tersebut. Selanjutnya cari direktori SSH, masuk ke direktori SSH dengan perintah cd SSH, kemudian ls, masuk pada file SSH, yaitu sshd_config dengan perintah nano sshd_config. Kemudian kita tambahkan script pada authentication, yaitu permit root login yes. Kemudian yang di bawah allow user trigger yang digunakan untuk mengautentikasi pada file Zilla dengan user trigger. Kemudian Ctrl X, Y untuk menyimpan konfigurasi, lalu restart SSH dengan perintah /etc/init.d/ssh restart, kemudian enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saad Christopher Sitompul. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang SFTP server dan SSH for remote administration. Setelah kita mengkonfigurasi SSH, selanjutnya kita konfigurasi vsftpd dengan masuk pada direktori etc dengan perintah cd/etc, lalu cari file vsftpd.conf. Lalu kita copy untuk mengamankan file original dengan perintah cp vsftpd.conf vsftpd.conf.original.
lalu ls untuk melihat kembali isi direktori etc. Maka akan tampil file vsftpd yang telah di-copy. Kemudian kita konfigurasi file vsftpd.conf dengan perintah nano vsftpd.conf. Selanjutnya kita cari write enable. Setelah itu kita hilangkan pagar pada write_enable. Hal itu digunakan untuk klien agar klien bisa sharing file ke server. Kemudian kita Ctrl+X, kemudian Y untuk menyimpan konfigurasi, lalu restart vsftpd dengan perintah /etc/init.d/vsftpd restart. Selanjutnya kita lihat status vsftpd kembali untuk memastikan apakah vsftpd telah aktif atau belum dengan perintah sudo service vsftpd status. Setelah vsftpd aktif, kemudian kita buka FileZilla. Lalu kita dapat melihat pada bagian atas ada 4 hal yang harus diisi, yaitu host, username, password, dan port. Host di sini adalah IP server Ubuntu. Untuk mengetahui IP server Ubuntu, kita masuk pada Ubuntu, kemudian kita if config, lalu akan muncul pada IP enp0s3 yaitu 192.168.1.14. Kemudian kita masukkan IP tersebut pada host. Selanjutnya masukkan username Ubuntu dan password Ubuntu. Masukkan juga portnya yaitu 21, lalu quick connect. Pilih save password, lalu centang always allow insecure plain FTP for this server. Kemudian akan muncul direktori dan file Ubuntu. Di sini kita sudah berhasil meremote Ubuntu server. Selanjutnya kita akan melakukan sharing file dari klien yaitu Windows menuju server yaitu Ubuntu. Di sini kami sudah menyiapkan satu buah file teks dengan nama file welcome yang akan di-sharingkan. Kita pilih file welcome, kita klik kanan, kemudian pilih upload. Tunggu beberapa saat, maka file welcome.txt telah berhasil diupload ke server Ubuntu. Untuk cara melihatnya, yaitu kita masuk Ubuntu, lalu cek bagian file, kita masuk pada dokumen tempat kita menaruh file yang kita sharingkan tadi. Kemudian kita bisa melihat terdapat satu buah file yang bernama welcome.txt. Kemudian kita buka file tersebut, maka akan terdapat tulisan selamat datang Tiger.